Setelah menyelesaikan pendakian Sumbing Sindoro Selamat bersama Bang Ceng, juga terjebak PPKM darurat lebih dari 2 minggu di kota Jogja hanya untuk mendapatkan vaksin dosis pertama. Sekarang saatnya untuk melanjutkan perjalanan ke Bumi Sasak, Pulau Lombok, untuk mendaki Gunung Rinjani. Transportasi yang saya pilih untuk menuju jalur pendakian Gunung Rinjani dari kota Jogja menggunakan kereta api tujuan Surabaya. Kemudian penyeberangan feri dan lanjut dijemput kawan lama rasa saudara. Sambil berbincang tipis tentang kisah dan kopi bersama Gunung Rinjani. Aduh, Bang Anca. Gimana, Bang? Setelah tiba di Pringgasela, kami diterima dengan hangat di rumah Bang Kirom. Bercerita sambil tertawa sebelum lanjut menuju Desa Sembalun. Untuk teman-teman yang bingung tentang akomodasi dan transportasi pendakian Gunung Rinjani dari Jogja, berikut list biayanya. Jalan menuju Desa Sembalun sangat asri dan sejuk. Terlihat dari hutannya yang masih lebat dan dedaunannya yang rimbun kehijauan. Halo, Bang. Jadi bagaimana sekarang? Kita di mana ini? Pasar Sembalun ya. Untuk pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Ini sekarang kita sudah sampai di Sembalun. Kita tadi sudah tanya-tanya sampai tanggal 18 kita bisa naik. Tapi malam ini kita bermalam di sekitar sini dulu. Sambil santai-santai. Yang penting yakin. Sebenarnya pendakian kali ini sudah saya agendakan bersama teman-teman dari kota Manado dan terpaksa dibatalkan karena kondisi PPKM darurat awal Juli lalu. Ternyata semesta mempunyai caranya sendiri yang menemukan saya dengan teman lama yaitu Bang Anca bersama Sima dan Yuni, juga dengan Bang Rosi meski dia tidak ikut mendaki karena sakit. Dan akhirnya malam kembali datang, dan kami menolak untuk begadang, agar badan kami tetap kuat saat menghadap medan nan menantang. Setelah pagi tiba, kami bergegas mengurusi maksi, setelah itu berlanjut pergi sebelum matahari semakin meninggi. Sesampainya di starting point, ternyata ada sebagian logistik dan peralatan yang ketinggalan di base camp. Saya dan teman-teman pun sepakat agar berpisah sementara. Dengan pilihan, saya mengambil logistik dan peralatan yang ketinggalan, kemudian menyusul Bang Anca, Yuni, dan Sima di Pelawangan. Bang Anca sudah duluan dengan teman-teman menuju langsung ke Pelawangan. Ini kita nyusul. Yang penting yakin. Dengan ada beberapa teman-teman mendaki, kita ketemunya di base camp. Jadi mantap. Sepertinya pagi itu langit biru berpihak kepada kami. Buktinya puncak Gunung Rinjani terlihat jelas di sana, meskipun yang menjadi masalah di sini adalah debu yang berterbangan di jalur pendakian dan matahari nan panas yang menyengat kulit. Ini kita masuk hutan sungai. Habis itu kita naik lagi, ada padang rumput. Sampai 10 menit udah masuk lagi hutan. Habis masuk hutan, keluar dari hutan, welcome ke padang masyarakat. Panasnya. Yang penting yakin. Setelah keluar dari hutan pertama, jalur pendakian tiba-tiba curam menanjak, menggetarkan langkah kaki meski mata berpaling ke belakang menikmati indahnya perbukitan Desa Sembalun.
itu ada rumput, masuk hutan. Mantap. Setelah beberapa menit keluar dari lembah Sungai Mati, saya kembali memasuki hutan kedua tanpa bersinggah. Di sini seakan hutan berbicara dan bernyanyi dengan bahasa yang tidak saya mengerti meski jiwa tetap menikmati. Ini kita masuk hutan. Sejuk. Biasanya pendaki ngeres di sini, tapi saya pilih pos 1 atau pos 2 saja. Ngeres. Yang penting yakin. Iya. Ternyata beberapa teman pendaki yang sebelumnya berjalan di belakang memilih untuk menggunakan jasa ojek Gunung Rinjani agar menghemat waktu dan energi untuk menuju ke Pelawangan nanti. Jalur mantap. Landai. Sampai di pos 3. Habis itu, Mama. Kalau dulu nggak ada pos 4, cuma biasanya dibilang pos 3 ekstra. Sekarang jalur Sembalun punya pos 4. Itu setelah dari pos 4 sampai ke Pelawangan. Mantap. Mas, bantu mas. Ayo semangat mas. Mulai dari sini, saya diperlihatkan dengan savana Rinjani yang indah membentang luas. Seakan-akan membuatku nyaman dan tenang meski pasti dan pelan menyiksa gargantan. Penting ya. Bikin cek. Semakin jauh kaki melangkah pergi, semakin saya menyadari bahwa hari ini terasa sepi. Mungkin efek pembatasan kota 35 orang per hari atau pergerakan saat ini masih terhalang oleh vaksinasi. Setelah 55 menit, akhirnya tiba pos 1. Mantap. Di pos 1 terdapat 2 buah shelter yang menjadi tempat berteduh para pendaki untuk mendinginkan tubuh. Tapi ingat, jangan terlalu lama karena Pelawangan masih jauh sekali. Kembali saya melanjutkan langkah dan berbaur dalam debu dan tanah. Matahari mulai naik ke atas kepala. Panas teman. Sedikit lagi pos 2. Yang penting yakin. Mantap. Semakin lama mentari serasa 3 muncul di atas kepala, menguras keringat untuk keluar dari raga. Akhirnya saya lagi tiba pos 2. Sana. Karena pos 2 terlihat dekat, kaki menjadi semangat untuk berjalan lagi, kemudian istirahat untuk merebahkan diri. Nah, sebelum kita lanjut ke pos 2, kita ambil air dulu supaya kita langsung gas sekaligus. Mantap. Di sumber air ini, biasanya para pendaki beramai-ramai mengantri sebelum melanjutkan perjalanan. Mengingat sumber air selanjutnya berada di Pelawangan Sembalun yang berjarak 5 km lagi. Kirain udah lanjut bang. Oh. Dari mana bang? Bogor. Saya rekam bisa? Ngerekam. Boleh. Abang dari Bogor. Nama siapa bang? Michael. Wah, kenalan bang. Saya Israel. Israel. Iya. Oke. Banyak hatersnya bang.
Setelah berdiskusi dengan Bang Michael, saya putuskan untuk lanjut ke pos 2 agar beristirahat di sana. Di pos ini terdapat 9 shelter peristirahatan untuk para pendaki. Jadi jangan pernah takut tak dapat tempat meski ramai sekali. Setelah tubuh kembali pulih dan nafas terkumpul lagi, kaki memutuskan untuk melangkah pergi. Semangat Bang. Ya, makasih Bang, semangat juga. Ya Bang. Rinjani sepi. Penting yakin saja. Perjalanan kali ini jauh dari kata ramai. Serasa jalur pendakian Gunung Rinjani hanya milik kami hari ini. Ini ada peringatan atau apa ini? Coba kita baca. Warming, rawan longsor. Coba kita lihat. Gempa di tahun 2018 masih membekas jelas di sini, menyisakan longsoran dan tebing yang mewajibkan para pendaki untuk lebih berhati-hati. Tanjakannya lumayan, mulai romantis. Mantap. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya saya tiba di pos bayangan, sekitar 100 meter sebelum pos 3. Pos bayangan. Lihat lagi pos 3. Dulu awal-awal ke Rinjani, kirain itu pos 3. Ternyata itu pos bayangan. Pos 3-nya kurang lebih ada sekitar jarak 100 meter. Padahal lalu udah buka logistik apa segala macam kan. Nah, ini baru pos 3, dan saya memilih untuk beristirahat agar tubuh tidak sekarat. Sampai 35 menit dari pos 2. Dari sini, Pelongan Tembalun tersisa 2 km lagi. Bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari!